Pak Singgara ada keinginan untuk maju di pilkada berikutnya? Karena saya lihat Bapak ini kan sudah menjadi pengusaha tambak, kemudian tentu sudah mengumpulkan pundi-pundi persiapan untuk maju sebagai kompetitor. Gimana Pak? Ya, kalau saya melihat memang Pak Andi ini cukup kritis melihat setiap pergerakan orang per orang. Iya. Saya kira dengan saya bertambak ini tujuan utama bagaimana kemudian memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dengan bertambak ini ada sebuah harapan untuk mengembangkan ekonomi. Kaitannya dengan politik untuk persiapan saya kira ini akan kita lihat masa-masa yang akan datang kalau kemudian ruang-ruang dan kepercayaan masyarakat itu ada pada kelompok muda atau kelompok milenial atau kemudian ada keinginan, saya kira kita akan lihat ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi dengan saya, sahabat AM, sebangsa dan setanah air di mana saja kalian berada. Kali ini saya bersama sahabat saya Bapak Muhammad Singgara, nama lengkapnya. Saya mendatangi tempat kegiatan beliau di sebuah tempat usaha pertambakan udang. Ingin bincang-bincang dengan beliau tentang profesi beliau dan pekerjaan beliau sehari-hari. Ini sahabat saya, tapi kali ini kita diskusi atau berbincang-bincang tentang perjalanan karir beliau. Baik, beliau ini salah satu ASN di Kabupaten Buol dan sekarang beliau juga menduduki jabatan di Sekretaris Bawaslu di Kabupaten Buol. Baik, untuk itu mungkin saya ingin bincang-bincang dengan Pak Singgara. Siap. Apa kabar Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semua dalam baik-baik saja, damai-damai saja hari ini. Sehat-sehat? Sehat. Ini situasi COVID-19 sekarang ini memang kita harus menjalankan anjuran pemerintah, jaga jarak, cuci tangan, dan pakai masker. Tapi kali ini kita untuk sementara jangan pakai masker dulu agar ditahu oleh publik bahwa kita sementara ngomong. Iya. Apa lagi aktif di dunia usaha pertambakan atau ada kegiatan lain? Makasih Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera untuk kita semua di mana saja berada. Untuk saat ini aktivitas saya sehari-hari itu adalah sebagai koordinator sekretariat Bawaslu. Oh, koordinator ya? Alhamdulillah kemarin telah usai melaksanakan pilkada serentak pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Ya. Begitu Pak Andi. Namun untuk mengisi waktu-waktu libur, saya juga memanfaatkan waktu untuk kebetulan ada sedikit usaha tambak, juga meluangkan waktu untuk bertambak dan alhamdulillah kebetulan kita ada di lokasi tambak saya. Memang saat ini kita mendatangi beliau karena kita di lokasi tambak Pak Singgara. Jadi kita mau ngobrol dengan beliau soal aktivitas yang sementara beliau geluti sekarang menyangkut masalah usaha pertambakan udang. Ya, tadi kita sudah makan ikan bandeng yang kita pancing sendiri di lokasinya, di lokasi empang ini. Dan Pak Singgara, siap. Mungkin dalam bincang-bincang kita ini saya ada pertanyaan-pertanyaan karena Bapak ini memiliki berbagai macam aktivitas baik di birokrasi maupun organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan. Makanya saya ada pertanyaan-pertanyaan kecil buat Bapak. Yang pertama, profesi yang digeluti sekarang ini mau pilih profesi dulu guru ya? Dulu saya guru. Ya. Kemudian setelah guru saya bergabung di birokrasi. Tahun berapa itu Pak? Untuk
saya sejak 2022 terangkat sebagai guru, lalu 2020? 2002 maksudnya. 2002. Lalu kemudian setelah itu 2024 saya sudah berada di birokrasi. Tepatnya di Dinas Pendidikan. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Siap. Iya. Kemudian setelah itu menduduki jabatan apa saja di Pendidikan dan Kebudayaan? Saya pertama ditarik sebagai bendahara pengeluaran. Oh, bendahara pada saat. Lalu diangkat sebagai Kasubag Anggaran, juga sebagai pelaksana Kasubag Keuangan karena kosong pada saat itu. Terus kemudian saya beberapa tahun kemudian sampai di Kepala Bidang Peningkatan Mutu Tenaga Kependidikan. Gitu Mas Andi. Ini kan latar belakang Pak Singgara ini sebagai seorang tenaga pendidik. Sebenarnya enakan mana, jadi guru atau jadi birokrat, Pak? Sebenarnya kalau kita bicara pekerjaan ini bukan soal enak atau tidak enak. Iya, iya. Tapi soal perintah, karena kita sebagai ASN ditempatkan di mana saja, Siap ya? kita selalu siap. Berarti pilihannya guru atau birokrat? Saat ini saya justru ada di guru. Untuk sementara juga saya sebagai koordinator sekretariat yang sifatnya ad hoc. Belum jabatan struktural karena kita belum satker. Sehingga posisi sebagai korsek itu adalah sifatnya ad hoc, bukan jabatan struktural yang definitif. Oh iya. Tapi posisinya juga sama seperti birokrat begitu, menjalankan tugas-tugas sebagai kepala sekretariat ya, kepala sekretariat di Bawaslu. Siap. Koordinator ya. Koordinator. Tadi mohon maaf Pak Andi, soal bicara mana enak guru atau birokrasi. Sebenarnya itu lagi tadi. Soal saya ini sebagai ASN sudah memiliki yang namanya ikrar sebelum menjadi ASN. Nah, kita ini dalam posisi guru bisa juga ditempatkan jika pemerintah daerah, pemerintah provinsi atau bangsa ini membutuhkan kita ke struktural, ya kita ke struktural sepanjang itu tidak tidak melanggar regulasi atau peraturan dan perundang-undangan. Semua selalu ada syarat-syarat yang disyaratkan oleh perundang-undangan itu sendiri. Sebagai ASN, bagi saya bukan soal mau enak di guru, sebenarnya secara pribadi saya lebih enaknya di guru. Hanya karena ini adalah perintah negara bahwa untuk mendampingi teman-teman anggota Bawaslu, hari ini saya menjadi koordinator sekretariat. Itu prosedur yang saya sudah lakukan melalui proses izin sama atasan selaku pembina, saya sebagai atasan langsung, kemudian juga terpenuhi syarat-syarat sebagai koordinator sekretariat. Alhamdulillah sampai hari ini saya sebagai koordinator sekretariat. Iya. Basic Bapak sebagai seorang pendidik itu sebenarnya kan apa tidak ada kesulitan ketika Bapak mengimplementasikan pengetahuan sudah dari guru, kemudian di birokrasi pernah juga di bidang pendidikan, kemudian ketika menjadi koordinator Bawaslu itu otomatis adalah lembaga penyelenggara pemilu, berhubungan dengan bersentuhan dengan soal-soal politik, persoalan kepentingan masyarakat yang mengarah ke politik. Itu ada kesulitan enggak Pak selama ini? Saya kira seperti ini Pak Andi, tidak ada kesulitan bagi kita yang mau melakukan sesuatu. Mau jadi apa saja, kalau kita punya semangat, punya niat yang baik, punya kemauan, ilmu itu dengan sendirinya dapat kita lakukan dan dapat kita beradaptasi cepat. Berarti Bapak di bidang pekerjaan apa saja ya tetap happy Pak ya? Insya Allah. Oke. Ini kan sebenarnya Bapak sudah berada di lingkungan para politisi ya, karena mengurus para politisi ketika ada kontestasi, ada pertarungan pilkada atau legislatif, Bapak bersentuhan dengan hal-hal seperti itu. Sebenarnya ini sudah masuk pada ranah urusan-urusan politik. Ada minat di bidang politik? Saya sebagai kader bangsa dan sebagai kader negeri, kalau bicara minat, ya saya kira
yang penting kembali pada niat kita. Betul, niat kita untuk apa? Ya. Kalau mau jadi birokrat, niat kita apa? Politisi apa? Saya kira pada prinsipnya kita ini kan bagaimana pelayanan maksimal pada masyarakat, sepanjang masyarakat membutuhkan pelayanan kita di mana saja, saya kira Sama saja. sama saja. Kita pun jadi rakyat juga kan sama. Yang penting niat kita yang utama. Ketika diminta oleh masyarakat ya hadir. Kita hadir. Ya. Ya. Baik, pertanyaan berikut. Ini kan setelah membandingkan mau jadi politisi atau mau jadi birokrat, semuanya kalau ada panggilan masyarakat ya dicoba untuk dilakukan. Nah, pertanyaannya, politisi atau pengusaha tambak? Karena Bapak lagi aktivitas di tambak sekarang. Jadi saya kira begini, memang menjadi pengusaha tambak, kalau saya jelaskan ya, untuk menjadi pengusaha tambak apalagi terkait dengan udang, kita membutuhkan waktu yang banyak ya. Tapi saya kira ini tergantung manajemen. Ya. Kita memanfaatkan waktu-waktu tertentu dan memanfaatkan tenaga kerja untuk bisa membantu pengembangan tambak. Jadi kalau soal ditanya mau jadi pengusaha tambak atau mau jadi politisi, saya kira dua-duanya harus jalan. Kita tergantung manajemen kita, bagaimana kemudian bisa membagi waktu dan memberdayakan sumber daya yang dapat membantu kita. Tapi terpikirkan oleh Bapak bahwa akan jadi seperti ini kegiatannya, padahal dulu tidak pernah memikirkan untuk mau jadi seorang petambak atau mau jadi seorang birokrat yang kemudian di birokrasi bergeser ada juga tugas baru sebagai seorang koordinator Bawaslu yang sangat bersentuhan dengan hal-hal politis. Ada sempat perasaan bingung atau bagaimana dengan Maksudnya keadaan yang tiba-tiba muncul yang terpikirkan atau tidak? Artinya begini, saya kira apapun yang kita lakukan setelah bahkan hari ini, sesungguhnya sesuatu itu berjalan terus-menerus, berproses. Ya, kalau saya apapun yang saya temukan di kemudian itu tidak akan pernah menghindari, sepanjang itu menguntungkan bagi saya, keluarga dan masyarakat sekitar. Semua diterima ya. Semua diterima. Ya, memang kalau dilihat di masa-masa sebelumnya bahwa memang Pak Singara ini beliau selain dari saya tahu persis karena sahabat saya sejak kecil, ya, tidak pernah terpikirkan oleh beliau bahwa beliau nanti akan menjadi seorang pengusaha yang menekuni di bidang tambak atau mungkin menjadi seorang birokrasi yang berpindah-pindah tempat. Padahal latar belakangnya adalah seorang guru, tenaga pendidik, seorang guru. Nah, tapi kemudian juga bisa nyerempet menjadi seorang mohon maaf Pak Andi, pendai. Tadi itu Bapak menyebut guru. Ya. Begini, Pak Andi, kami inilah guru. Ya, guru saja bisa melahirkan bupati, bisa melahirkan petinggi negeri, bisa melahirkan apa saja. Masa guru tidak bisa jadi masa bupati? Guru tidak bisa jadi apa-apa. Kira-kira begitu. Betul, ya. Oke, selain dari aktivitas di birokrasi, kemudian juga di usaha yang ada, tentunya Pak Singara ini juga aktif di ormas atau mungkin juga di kegiatan ormas itu ada kegiatan dakwah. Nah, ini pilihannya ada masih jalan aktivitasnya sebagai seorang mubalik atau seorang organisatoris? Iya, kebetulan saya kemarin jadi ketua PGRI, kemudian itu di organisasi profesi saya karena mungkin dilihat saya sebagai guru. Kemudian hari ini pun saya masih sebagai sekretaris Muhammadiyah. Sekretaris Muhammadiyah Kabupaten. Mohon maaf teman-teman bahwa walaupun saya sekretaris Muhammadiyah, tapi kemudian juga saya membangun komunikasi yang baik dengan organisasi-organisasi lain seperti NU dan juga organisasi dakwah lainnya. Yang pasti bahwa bagi saya sepanjang itu bermanfaat untuk orang banyak dan untuk bangsa ini, bahkan untuk khususnya daerah ini, saya kira kita tidak perlu mundur dan tidak perlu merasa tidak ingin melakukan. Ya, berarti seluruh tugas-tugas yang diberikan, baik itu di organisasi ataupun organisasi itu nanti akan melaksanakan tugas-tugas dakwah, semua bisa dilakukan. Ya. Dan bagaimana
Pak Singgara mencermati berbagai macam konflik ormas yang terjadi sekarang ini? Seperti ormas yang baru saja ditetapkan oleh pemerintah untuk dibubarkan. Ya, saya kira seperti ini Bapak Ibu sekalian, kalau saya punya asumsi, saya punya pendapat bahwa saya kira sepanjang organisasi itu tidak sedang mengacaukan negara, tidak sedang mengerongrong negara, saya kira tidak perlu dibubarkan. Tapi kalau kemudian ada alasan-alasan yang urgent untuk kepentingan negara, saya kira itu juga harus dikaji dan dianalisa secara baik-baik, dianalisa dengan baik. Kalau kemudian itu ada isu pembubaran, saya kira pemerintah sudah melakukan kajian-kajian secara komprehensif dari berbagai hal. Ya, bahwa memang itu sudah menjadi mayoritas masukan dari masyarakat, bahwa untuk menciptakan stabilitas nasional memang harus dilakukan seperti itu. Ya. Artinya Bapak sebagai orang yang bergelut di organisasi terbesar juga di Indonesia, tentunya sebagai kader bangsa, sebagai kader organisasi punya hak konstitusi untuk memberikan saran-saran terhadap pemerintah, bahwa apa yang dilakukan itu juga tidak menimbulkan konflik atau tidak menimbulkan keresahan di masyarakat. Karena bagaimanapun mereka itu adalah warga negara yang juga punya hak konstitusi untuk bisa mendapatkan perlakuan yang sama dengan warga negara yang lain. Kecuali memang mereka melanggar undang-undang, misalnya tidak menerima Pancasila sebagai sebuah konsensus, ideologi konsensus di negara kita, dan lain-lain sebagainya. Ya. Jadi berarti tanggapan Bapak sebagai seorang organisatoris di Muhammadiyah juga, ya, keputusan pemerintah itu sangat cocok. Artinya saya tidak mengatakan bahwa itu cocok atau tidak cocok. Oh ya. Saya hanya mau melihat sepanjang itu sudah melalui kajian berbagai hal secara komprehensif, kemudian keputusan dilahirkan untuk dibubarkan, berarti. Tapi kalau menurut Menko Polhukam Pak Prof Mahfud MD itu sudah berdasarkan kajian masukan dari masyarakat dan masukan dari intelijen. Ya. Menurut Bapak? Saya kira itu kan hak otoritas mereka untuk memberikan penilaian. Cuma saya secara pribadi maupun secara organisasi melihat sepanjang mudarat, besar kecil mudaratnya. Kalau kemudian FPI ini seperti mengganggu, kalau kemudian tidak mengganggu, ngapain dibubarkan? Kalau kemudian juga membuat negeri dan negara ini agak sedikit terganggu, saya kira memang perlu dipertimbangkan. Tapi saya kemudian secara pribadi ya, maupun secara organisasi tidak boleh mengatakan bahwa bubar atau tidak bubar. Saya melihat menyerahkan karena ada pemerintah yang memiliki aparatur negara yang lengkap, yang mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan. Artinya ketika pertimbangan membubarkan itu bukan berdiri sendiri dan lahir secara tapi melalui proses kajian dan analisa-analisa untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya kira begitu, Pak Andi. Oke, masih ada pertanyaan sekitar FPI. Oleh kelompok FPI mengatakan, oke, silakan dibubarkan Front Pembela Islamnya, tapi kami akan membentuk Front Persatuan Islam. Menurut Pak Singgara gimana? Ya, saya kira ini sebuah hal yang menurut saya sangat tidak tepat kalau kemudian FPI dibubarkan, kemudian terbentuk lagi Persatuan Islam. Nah, artinya apalah arti kita ganti kulit, tapi kemudian orang yang sama. Saya kira kalau kemudian itu dibolehkan, kemudian ini di mana kan orang yang sama ini lagi bawa kapal, bendera yang sama. Bendera yang sama, otomatis kalau dia bawa kapal pasti tujuannya sama. Soalnya dia hanya ganti kapal. Ya, tapi saya kira mungkin di sini ada pertimbangan-pertimbangan lain. Saya kira kita tidak terlalu jauh membahas itu karena menurut saya bagi kami sebagai kader organisasi Islam Muhammadiyah, sepanjang tujuannya baik, tujuan negara juga baik, tujuan juga organisasi persatuan yang terbentuk dengan nama yang baru ini, FPI yang kemudian mengganti nama, tujuannya juga baik, saya kira
setiap warga negara berhak dan memiliki hak asasi untuk membangun negaranya, membangun bangsa. Baik, kita sudah bicara soal keadaan negara kita yang sekarang lagi ramainya membicarakan soal-soal FPI dan lain sebagainya. Kita kembali ke tugas Pak Singgara di daerah, berbicara soal karir Bapak yang sudah berpindah-pindah dari tempat birokrasi yang lain ke tempat birokrasi yang lain, kemudian juga pernah menjadi guru, bahkan menjadi pimpinan guru di Kabupaten Buol. Tentu ini sebuah tugas yang cukup berpengalaman ya untuk Bapak selama ini di profesi sebagai seorang birokrat maupun sebagai seorang guru, bahkan seorang organisatoris. Tadi sudah cukup mencermati sedikit tentang perkembangan FPI. Nah, ada enggak pengalaman buruk dari Bapak selama bekerja sebagai seorang birokrasi, mungkin tidak pernah menduduki jabatan? Iya, saya kira kalau saya mau bilang bukan pengalaman buruk, Ya? tapi jalan-jalan Tuhan yang harus saya lewati. Non-job? Non-job. Saya pernah di non-job itu tahun 2012. Ya. Itu bagaimana perasaannya Pak? Dan apa masalahnya sehingga di non-job? Saya kira Pak Andi juga tahu bahwa memang pada saat itu saya sebagai Kepala Sekretariat Panwas, saya juga sebagai Kepala Bidang Peningkatan Mutu yang kemudian dibawanya Ibu Luciana Bakulu, istri Bapak Amran Batil Amran, kemudian Pak Amran Bupati saat itu. Memang saya kira menduduki satu jabatan, apalagi sudah jabatan-jabatan yang sifatnya birokrat, itu pasti tergantung user. Jabatan itu sebenarnya milik user yang hanya dititip ke orang per orang. Kalau kemudian saya di non-job, bagi saya berarti bupati yang baru akan menitip kepada yang lain. Bagi kita ASN, karena kita terlahir bukan menduduki jabatan. Itu biasanya orang yang kena sanksi non-job begitu berarti orang yang pernah salah dengan pimpinannya. Waktu itu menurut Bapak gimana? Apa Bapak memang salah atau dalam posisi yang benar? Saya pada saat itu masih menduduki jabatan. Kemudian boleh jadi karena pada saat itu saya bukan pendukung. Kira-kira begitu Pak Andi, kasarnya begitu. Tapi bagi saya, kalau kemudian itu adalah sebuah pilihan pimpinan yang baru, saya kira tidak ada masalah. Karena bagi saya jabatan itu bagaikan debu, datang dan pergi. Tapi kemudian posisi itu kembali lagi di tahun 2017. Alhamdulillah. Berarti memang setiap jabatan yang silih berganti pergi dan datang itu ya sudah ada yang mengatur. Ya, sudah. Sehingga Dan Bapak itu saya enjoy saja kita menerima kenyataan itu. Biasalah dinamika dalam hidup dan itu jalan-jalan Tuhan. Mohon maaf Pak Andi, saya merokok dulu. Saya silakan. biasanya kalau mohon maaf pemirsa, saya harus merokok karena memang masih kebiasaan. Iya. Ini tentunya penyelenggaraan pilkada se-Indonesia yang akan datang ini apa tetap dengan jadwal di 2022 atau ada pergeseran? Ya saya kira berdasarkan undang-undang pemilu bahwa itu pemilu serentak itu dilaksanakan 2024. Kemudian setelah belakangan ini ada perubahan-perubahan yang lagi alot dibahas apakah kemudian untuk Kabupaten Buol itu jatuh pada pemilihan 2022 atau 2024. Karena di 2022 itu jumlah kabupaten itu kabupaten kota dan provinsi sekitar 101 kabupaten. Di 2023 171 kabupaten. Jadi kalau digabung itu sekitar 270 satuan. Ya, saya kira ini tergantung kepentingan pemerintah terkait dengan sebagai penyelenggara. Kami siap saja di 2022 atau 2024. Yang pasti bahwa kami sebagai penyelenggara siap. Hanya saja memang ada beberapa pertimbangan-pertimbangan termasuk dengan wabah pandemik ya. Kemudian COVID-19 ini belum ditahu. Para pakar pun mengatakan di dunia manapun para ahli mengatakan bahwa belum ada sebuah kepastian terkait dengan COVID ini. Bahkan kemarin kalau boleh saya katakan Pilkada Serentak 2020 itu adalah sebuah spekulasi yang berani bagi negara untuk melaksanakan pemilihan serentak. Nah tentu kemudian yang ke depan ini salah satu yang menjadi kajian dan pertimbangan itu terkait dengan pembiayaan yang terkuras,
ya, negara menghadapi pandemik ini. Yang kedua, pandemik itu sendiri yang kemudian apakah jangan sampai justru memberikan ruang-ruang yang begitu luas bagi COVID untuk muncul lagi klaster baru pilkada 2022 atau 2024. Nah, tapi kalau kemudian sisi-sisi hasil analisa kajian itu sudah boleh dilaksanakan, saya kira itu tidak karena ada soal. memang Pak Singgara kalau itu tetap dilaksanakan pilkadanya di 2022, mestinya itu anggarannya sudah tersedia di 2021. Iya. Tapi ini kan Untuk sampai saat ini di DPR kami belum ditetapkan Iya. anggarannya. Untuk DPR RI dan untuk anggaran Bawaslu RI itu iya, tapi untuk anggaran untuk 2021 harusnya itu tahapannya 2022 harusnya tahapan sudah dianggarkan di 2021. Ya. Sementara seluruh pembahasan sudah lewat. Sudah lewat. Ya, pas untuk anggaran kalau kemudian pilkada daerah itu menjadi tanggung jawab kabupaten. Nah, kemarin belum ada anggaran yang dibahas di DPR Kabupaten Buol, khususnya Kabupaten Buol, yang kemudian untuk persiapan pilkada. Oke. Pak Singgara, tadi kita sudah berbicara soal jadwal pilkada ya secara nasional. Untuk Buol itu tepatnya tahun 2022 semestinya ya. Atau mungkin apakah mengikuti peraturan pemerintah digabung di tahun 2024 atau juga digabung di 2023 ya. Apa saja yang menjadi keputusan pemerintah itu harus diterima. Namun demikian tentunya sudah terpikirkan bahwa ke depan ada pergantian kepemimpinan karena bupati kita di Kabupaten Buol ini itu sudah 2 periode. Nah, tentunya ada soal kepentingan para kompetitor atau calon-calon kepala daerah yang masa yang akan datang, yang tidak kalah pentingnya juga ini juga harus melibatkan kaum milenial atau kaum muda untuk bisa tampil di masa yang akan datang. Idealnya menurut Pak Singgara gimana? Jadi pertanyaan saya sebenarnya apakah Pandi ini masih kelompok tua atau muda? Ah ya, masih muda Ya. dong. Berarti kalau saya melihat justru entah kemudian di 2022, 2023 atau serentak 2024, ini ruang dan potensi untuk kompetitor dari kalangan milenial itu lebih akan produktif di masa yang akan datang dan sangat mengganggu kelompok tua. Oh iya. Ya, kira-kira begitu. Iya, berarti kelompok muda atau kaum milenial ya ini sudah wajar dong untuk tampil juga. Ya, saya kira negeri ini sangat membutuhkan sebuah perubahan. Ya. Bukan berarti kelompok tua tidak. Atau ada kombinasi yang dibutuhkan? Ya, Tua dan muda? Saya kira tua dan muda atau muda-muda ini juga saya kira Tidak ada masalah. tidak ada masalah. Ya. Yang terpenting ada panggilan rakyat dan sangat mungkin diharapkan oleh masyarakat kandidat itu muncul hadir di tengah-tengah masyarakat. Baik, Pak Singgara ada keinginan untuk maju di pilkada berikutnya? Karena saya lihat Bapak ini kan sudah menjadi pengusaha tambak, kemudian tentu sudah mengumpulkan pundi-pundi persiapan untuk maju sebagai kompetitor. Gimana Pak? Ya, kalau saya melihat memang Pak Andi ini cukup kritis melihat setiap pergerakan orang per orang. Iya. Saya kira dengan saya bertambak ini tujuan utama bagaimana kemudian memperlihatkan kepada masyarakat bahwa dengan bertambak ini ada sebuah harapan untuk mengembangkan ekonomi. Kaitannya dengan politik untuk persiapan saya kira ini akan kita lihat masa-masa yang akan datang kalau kemudian ruang-ruang dan kepercayaan masyarakat itu ada pada kelompok muda atau kelompok milenial atau kemudian ada keinginan, saya kira kita akan lihat ke depan. Iya. Karena memang jika kelompok muda juga ini mendapatkan perhatian ya karena jumlah angkatan muda atau jumlah pemilih di kelompok muda itu sangat banyak ya dibandingkan dengan kalau berdasarkan data pemilih ya. Nah, sehingga memang kesempatan orang muda itu untuk bisa tampil. Baik, sahabat AM di mana saja kalian berada sebangsa dan setanah air.
Saya perlu sampaikan ke kalian bahwa channel ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di bidang politik dan juga sekaligus mengedukasi teman-teman kalangan muda, generasi Z agar melek politik. Kita jangan buta politik karena politik itu penting bagi kehidupan kita. Dalam politik itu segala keputusan itu ada di sana. Ketika kita buta terhadap politik, maka berbagai keputusan yang berakibat fatal untuk kepentingan masyarakat itu akan terlupakan. Oleh karena itu, kita berharap agar supaya seluruh keputusan politik generasi muda harus tampil dan hadir di situ. Menurut tanggapan Pak Singgara, kira-kira channel ini yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat di bidang politik bagaimana? Saya kira ini salah satu media yang sangat tepat untuk kita bisa mengapresiasikan, bisa mengedukasi, bisa memberikan pembaharuan, pemikiran-pemikiran baik itu generasi tua maupun generasi Z atau generasi milenial terkait dengan pembelajaran politik. Kenapa harus kita belajar politik? Karena semua sisi-sisi kehidupan ini tidak ada yang tidak bermuara dan berakhir dengan politik. Nah, tentu dengan kita banyak belajar bagaimana kemudian bagaimana berpolitik yang baik, ya saya kira itu menghasilkan yang baik. Seorang politisi yang terlahir hasil dari pilihan rakyat yang memang betul-betul karena dia amanah, iya, atau dia bisa membawa dan mengemban, ini karena kecerdasan kita berpolitik. Iya. Saya kira betul Pak Andi bahwa kita tidak boleh tidak paham politik, ya, karena mengawali sesuatu memang sampai mengakhiri itu harus kita betul-betul paham. Yeah. Kenapa? Contoh saja untuk melahirkan seorang pemimpin, kalau kita tidak paham politik, nanti kita salah menentukan pilihan. Yeah. Pilihan itu juga bagian dari pengetahuan yang cerdas untuk kita terkait dengan politik. Yeah. Nah, kalau kemudian termasuk juga kalangan milenial, ya saya kira setiap keputusan-keputusan apapun kita harus berada di sana. Karena harus kita tahu sejarah bahwa negeri ini merdeka, kemudian sampai terjadi perubahan orde lama, orde baru. Ini kan semua peran-peran dari generasi muda. Nah, kalau kemudian sejarahnya sudah memberikan lukisan yang baik dalam perjalanannya, lalu kemudian kenapa kita menghindar dari soal-soal politik. Pengetahuan itu politik penting bagi kita, khususnya generasi muda, ya, biar kita siap. Berarti channel kita ini sangat mendukung untuk bagaimana memotivasi teman-teman milenial, teman-teman muda untuk bisa berkarir di bidang politik atau berkarir di bidang bisnis. Ya, insya Allah dengan channel ini bisa selalu memberikan edukasi. Karena memang Pak Singgara, saya dengan channel ini kita menginformasikan ke masyarakat soal-soal berita nasional, berita daerah, atau yang berhubungan dengan kerja-kerja Dewan Perwakilan Rakyat RI, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, agar semua masyarakat yang terlibat dalam persoalan-persoalan keputusan politik itu bisa menyaksikan hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dan kita informasikan kembali ke masyarakat. Siap, Pak. Ya, saya kira kunjungan kita ke sini, saya terima kasih banyak Pak Singgara sudah menampung kita, sudah memperlihatkan usaha tambaknya, dan sekaligus kita sudah makan ikan bandeng, ya, di tempatnya Pak Singgara. Tadi sudah mancing, kemudian kita juga sekaligus makan ikan hasil pancingan kita. Oleh karena itu, ya, mohon dukungannya Pak Singgara, mungkin agar channel ini diberikan komentarnya. Siap. Ya, kemudian konten ini diberikan komentarnya, dan kemudian like and share, sekaligus subscribe. Itu kira-kira. Jadi jangan lupa bahwa setelah menonton video ini secara tuntas, jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis, tidak dibayar. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.